punya keahlian, tapi untuk merubah menjadi cuan bingung karena mereka berpikir saya kan masih kerja. Pertanyaannya, apa yang membuat kita perlu untuk menjadikan kemampuan atau keahlian kita ataupun pengalaman kita menjadi cuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Level People ketemu lagi di episode yang ke-20 di Podcast Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertiga lagi. Betul. Udah baikan ya? Udah baikan ya. Karena sudah mulai ada persepsi-persepsi di grup. Betul, Di Level People ya. yang menyatakan bahwa Prahara. apakah terjadi prahara di meja ya. ini? Pecah kongsi guys. Luar Oke, biasa, tapi ya. ketemu lagi kita. Alhamdulillah kita bertiga lagi Alhamdulillah. di tempat ngobrol santai yang bikin Naik level. Gimana kayaknya? Gitu ya. Gitu guys ya. Oke, nah Level People, jadi di kesempatan kali ini Yes. happy banget. Ya, ada dua kabar yang menyenangkan sekali. Wah, Ya. betul. Ya, karena kita bisa bertiga kumpul lagi. Betul, Setelah betul. sekian lama, yang satu datang, satu enggak gitu ya. Nanti ada bisa datang sama Samsul, datang, gua enggak deh kayak gitu. Enggak gitu ya? Enggak Enggak gitu ya? gitu, enggak gitu ya, enggak gitu ya. Fajar datang nggak, Mas Azul? Ayo udah saya juga nggak datang. Malah enggak yang datang. Ya. Oke, nah happy banget. Yang pertama kita udah ngumpul lagi bertiga. Tapi ada yang kabar tidak menyenangkan sih sebenarnya. Apa tuh? Karena ini episode terakhir kita Ya. di season 1. Di season 1 aja guys, di season 1 aja guys. Actingnya udah acting. Udah, Actingnya udah. Padahal Ya. air matanya belum keluar loh. Iya. Tubuhnya sebentar lagi. Iya. Itu perlu ada airnya ya. Tetesin Oke, air. jadi Level People kita di season 1 ini kita total ada 20 episode. Dan Ya, episode betul. ini adalah episode terakhir kita di season 1. Dan Season 1. jangan tinggalkan juga kita ya. Kita akan ketemu lagi di season kedua ya. Oke, nah di episode ini kita bahas apa? Ya. Bro Bisri, Bro Fajar. Nah, masih di season 1 kan ya? Betul. Masih Karena season kita satu. masih ngomongin banyak, karena kita masih akan ngobrolin banyak hal tentang seputar-seputar yang ada di dunia pekerjaan. dunia kerja. Nah, rasanya nih sebagai penutup epic di season kita yang pertama ini, Yes. di episode kita yang ke-20 ini, yakin dan percaya Level People di rumah tuh bisa jadi ya. Ada yang bertanya-tanya kalau di beberapa episode sebelumnya tuh udah ngomongin tentang uang. Uang gitu ya. Uang. Ternyata memang kita udah beda banget generasi, bro. Jauh sekali. Ini uang. Beda banget ya. Rasanya seru banget kalau kita nutup di season 1 ini. Betul. Kita sama-sama ngebahas karena Level People yakin di rumah juga mungkin ada yang bertanya juga. Gimana sih caranya pengetahuan, Pengetahuan, kompetensi, tapi bisa jadi cuan. Jadi cuan. Oke. ya. Kayaknya asik banget tuh ya kalau Betul. kalau nggak salah di episode yang sebelum itu kita juga ngebahas tentang kalau kita diminta di challenge Ya. untuk jadi MC betul. Oh, episode dan yang lalu kita ya. terima dan itu kan punya kesempatan kita ngebuka jalur ngebuka bendungan rezeki lain. Betul. Nah, Betul. sekarang kita coba sebagai penutup kita di season 1 ini nih, yakin dan percaya penonton kita di rumah nih Level People juga kalau dibilang pengetahuan rasanya udah banyak banget nih. Betul. Pengalaman, terus kompetensi. Nontonin podcast.id Iya. aja. Nambah 20 pengetahuan. episode loh. Naik Nggak level berasa kan? guys. Naik level deh. Asik ya. Saya emang nggak peduli ya. Asik. Cakep. Nah, kayaknya seru nih Ko Samsul, Bro Bisri kalau di apa namanya di akhir season ini, Iya. season ini kita ngobrolin tentang itu tuh. Karena bisa jadi Level People tuh bisa apa ya? Ada yang bisa mereka duplicate. Oh ternyata kompetensi saya, pengetahuan saya, pengalaman saya ini bisa jadi rezeki tambahan loh. Betul. Nah, ya. iya. Gimana? Jadi Ini kali ini tuh kita mau ngebedah langsung itu ya. ke bedah oleh Bro Bisri nantinya. Ah. Kalau bedah ke Bro Bisri kita yel-yel dulu. Ayo bedah Bro Bisri. Ye. Itu di dalam rumah bro. Udah dong ya. Oke, gimana menurut Bro Iya. Bisri? Jadi memang ini jadi satu kesempatan yang luar biasa nih Coach ya, beserta Bro Fajar dan Level People. Gimana caranya kemudian pengetahuan dan keahlian kita diubah menjadi mesin cuan. Nah, Oke. karena Oke. banyak orang yang kita percaya itu udah punya pengetahuan, punya Ya. keahlian, Ya. tapi untuk merubah menjadi cuan bingung karena mereka berpikir saya kan masih kerja. Nah, Atau bisa juga dia
mulainya dari mana ya? Betul, mulai dari mana? Saya masih kerja, kayak gimana nih harusnya? Kayak Ya, mana ya. gitu ya. Nah, maka penting dan perlu banget. Dia mau ngelempar. Udah mulai ngelempar. belum ya, tenang ya. Masih bridging. Masih bridging ya. Masih bridging. Maka kita perlu kenal dulu. Mana kita perlu kenal paling gampangnya adalah ini market. Ini kita, ini market gitu ya. Maka kita perlu kenal dulu. Ada dua hal di diri kita. Yang pertama, apa yang kita suka, apa yang kita kuasai. Nah, kita sukai, kita kuasai. Betul. Suka bisa jadi belum tentu kuasai dong. Betul, Coach ya. Ada yang kita suka tapi belum tentu kita kuasai. Saya suka MU, tapi saya tidak kuasa menahan posisinya saat ini. Sabar bro ya. Gitu. Nah, jangan sampai kita di cancel netizen. Betul ya. Nah, gara-gara MU ya. Nah, saya suka masak, tapi saya nggak menguasai. Nggak bisa tuh saya jualan masak gitu ya, menu-menu saya gitu ya. Nah, maka kita perlu tahu dulu apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai. Nah, ini yang menjadi value-nya kita yang bisa kita jual ke market. Nah, tinggal kemudian kita cek pengetahuan, keahlian yang kita sukai dan kita kuasai ini apakah sesuai dengan keinginannya market, apakah menjawab kebutuhannya market, apakah menjawab masalahnya market. Nah, ketika itu jadi cocok, itu jadi ide namanya bisnis product peluang. market fit. Asik, cakep. Itu kalau bahasa bisnisnya Coach ya. Gitu. Udah selesai Itu. kita. Udah selesai. Ini adalah episode Tersingkat terpanjang kita. Betul ya. Sepanjang sejarah. Apakah ini mengalahkan Raditya Dika? Bukan ya. Oke, tapi ini itu kan tadi benar banget ya, level people tadi baru bisa bilang bahwa kalau berbicara tentang kemampuan kita belum tentu kita suka, tapi ternyata kita punya kemampuannya. Betul. Atau justru sesuatu yang kita suka, tapi kita nggak punya kemampuannya, artinya bisa jadi punya, tapi mungkin belum pada level yang kemudian bisa kita jadikan atau kita jual, kita jual atau kita lepas ke market dalam hal ini. Nah, tapi sebelum kita ke situ, nanti kita akan bahas panjang ya level people. Pertanyaannya, apa yang membuat kita perlu untuk menjadikan kemampuan atau keahlian kita ataupun pengalaman kita menjadi cuan? Kalau memang kita kerja nih, kan kita udah kerja. Benar. Kenapa tuh kira-kira? Kayaknya kalau Bro Fajar, saya lempar nih. Nggak, kayaknya kenapa itu jadi perlu ini sih sebenarnya terkadang kan ada beberapa hal yang satu memang ini bentuk dari aktualisasi diri sebenarnya. Dan tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah kenapa ini jadi perlu kita untuk punya cuan tambahan, karena akan ada banyak keinginan dan harapan-harapan yang ingin kita wujudkan untuk keluarga sih. Dan rasanya mungkin juga level people di rumah juga punya perasaan yang sama gitu ya, kayak saya kerja itu mau sampai kapan gitu. Mungkin gitu ya kalau saya coba empathize sebagai orang yang sudah bekerja dan mau punya income tambahan, biasanya nggak akan jauh dari ingin memberikan suatu hal yang lebih untuk keluarga. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mau kerja itu mau sampai kapan? Betul gitu. Bapak minta resign ya? Resign ya? Udah dong ya. Caranya udah di awal. Di episode sebelumnya udah tahu kapan waktu yang tepat untuk resign. Betul ya. Nah, ini solusinya. Kalau seandainya waktu itu tiba, kita perlu mempersiapkannya. Jangan persiapkan ketika dia sudah tiba. Betul ya. Itu sama aja kayak mau perang. Bener. Saya yakin pergi berperang. Iya, modalnya apa? Nggak bawa apa-apa. Gitu ya, bener banget ya. Nah, kalau saya boleh berbagi nih perspektif nih ya, Coach Samsul dan juga Bro Fajar dan Level People. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena kita tuh sering banget berpikir kemampuan pengetahuan kita itu receh. Ini mah semua orang juga tahu. Iya betul. Padahal banyak orang di luar sana yang banyak nggak tahu. Nah, maka hadirnya kita melalui amanah dari Tuhan. Ini kan amanah nih. Pengetahuan, keahlian ya. Assalamualaikum. Yang baru pulang dari tanah suci emang beda. Beda emang. Ini bau haramain masih nih. Bau ajar aswad. Ya. Ya gitu. Jadi ini kan amanah dari Tuhan ya. Dari Tuhan keahlian gitu, pengetahuan yang bisa jadi banyak orang yang nggak punya tahu juga tentang keahlian kita gitu ya. Atau mereka juga bingung nyarinya kemana. Maka
kitalah yang menjadi solusinya itu. Kita tanda petik ikut berkontribusi untuk umat gitu, untuk masyarakat gitu ya. Mereka butuh apa gitu. Nah, saya ingat banget dulu Brother Fajar dan juga Coach Samsul dulu ketika salah satu guru saya bilang, saya sempat curhat gitu. Kayaknya public speaking, contohnya public speaking. Nah, kayaknya semua orang tahu deh. Dia bilang apa? Bisa jadi ada orang yang nggak tahu dan banyak di sana. Nah, kamu ngajarin yang itu. Levelnya waktu itu saya masih mahasiswa. Bisa jadi kamu jangan ngajarin karyawan, ngajarin aja anak SMP, anak SMA gitu. Nah, mereka butuh itu. Orang yang pengen kerja gitu betul, ya. Betul. Nah, sehingga keahlian kita, pengetahuan kita menjawab dan kita jadi punya value. Nah, kita jadi punya dampak untuk kehidupan ini. Artinya kita jadi punya arti. Gitu. Nah, oke, menarik ya. Jadi kalau kita lihat berarti mengubah kemampuan, keahlian, pengalaman kita menjadi cuan itu bukan hanya terkait dengan gue pengen tambahan duit nih, betul, kan? Betul. Bukan hanya itu, tapi ada hal yang lebih besar dari itu. Betul. Makna yang lebih besar dari itu adalah bagaimana kita memperluas kebermanfaatan apa yang kita punya, gitu ya. Betul. Betul. Ini keren. Tadinya saya justru pikir waktu kita bahas ini cuman ini tentang cuan aja ini gitu. Ternyata lebih dari itu. Betul. Nah, karena kalau mungkin kita kan sama-sama tahu ya, Coach Samsul, Bro Fajar ya, kalau kita udah sekedar dangkal nih, cuan-cuan aja gitu ya, tapi nggak ada dudukan oke-nya, ya udah. Terus kalau nggak dapet cuannya gitu ya, kan nggak mungkin langsung kemudian ada yang beli gitu ya. Kayak cerita banyak orang nih, misalnya Brother Fajar ngambil sertifikasi coach gitu kan, kan nggak langsung dapat klien. Bener. Pasti kan kita ada promo-promo dulu, ada pro bono dulu kan. Disitulah kemudian nggak langsung dapet cuan, tapi justru pro bono itulah kemudian jadi testimoninya kita untuk dapetin cuan. Pro bononya belum tuh ya. Jadi yang mau pro bono langsung aja di email ke podcast.id@gmail.com ya. Iya. Oke. Nah, menarik, thank you Bro Bisri. Jadi kalau dilihat level people, benar banget ya kalau kita lihat ternyata kan kita punya sesuatu gitu ya. Betul. Dan saya jadi ingat bahwa sesuatu yang Allah kasih, yang Tuhan kasih buat kita itu tidak 100% punya kita. Betul. Artinya perlu kita berikan juga kepada orang lain yang luas supaya kebermanfaatannya juga bertambah. Betul ya. Dan ya ini ya sebaik-baiknya manusia kan yang paling bermanfaat gitu ya. Orang lain kan begitu. Nah, itu yang kemudian kita lihat dari konteks apa yang kita punya. Nah, kemudian tapi menarik juga tuh. Kenapa? Ketika kita kalau gitu saya kan bisa aja saya berbagi gratis aja. Kenapa harus ada cuan gitu? Iya benar. Nah, tadi balik yang ke Bro Fajar bilang, ketika kita dapat cuan tambahan, gini. Kalau saya sih mengatakan gini, level people, uang itu kan hanya alat. Betul nggak? Iya, hanya alat, benar. Alat ya, kalau kita lihat definisinya uang itu alat tukar gitu ya. Alat untuk bertukar value dengan value yang lain gitu ya. Nah, tapi poin pentingnya kan sebenarnya berarti itu cuma alatnya, bukan itu poin utama kita cari cuan. Betul. Yang tadi Bro Fajar bilang kan, untuk apa? Untuk kebahagiaan keluarga, untuk kebahagiaan banyak orang juga. Yes, betul. Jadi dua sisi ini sama-sama untuk kebermanfaatan yang luas. Ya, benar. Skill kita yang kita punya kita berikan, dalam hal ini quote and quote kita jual, betul. Itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, yang orang lain yang butuh itu mereka bisa dapatkan. Kemudian mereka tukarkan dengan value yang dengan uang gitu ya. Dalam hal ini kan, dengan uang, dan kemudian uang itu juga bisa bermanfaat buat kita dan buat keluarga kita. Betul ya. Nah, jadi dua sisi itu poin pentingnya. Ini menarik nih, Coach. Jadi mematahkan mental block orang-orang yang berpikir kan harusnya gratisan, masa perhitungan sih sama ilmu. Misalnya saya nih karyawan mau berbagi, kayaknya nggak ada yang mau beli deh, kayaknya gratisan deh, ya udahlah belajar gratisan aja. Jadi mindsetnya yang perlu dibangun ya tadi. Ini kenapa dia perlu bayar, bukan membayar kita, tapi membayar kemudian keahlian ini, menghargai keahlian ini untuk kemudian nanti kita optimalkan untuk keluarga kita juga. Betul. Dan juga ketika membayar itu juga bisa effort yang dia keluarkan, usaha yang dia keluarkan supaya dia lebih menghargai apa yang dia terima. Betul ya. Jadi pertukaran energinya seimbang tuh. Nah, yang kemudian kita ngasih terus dia ya udah
Itu ya. Yes. Itu kan ngomongnya kalau misalnya sharing atau training atau keilmuan gitu ya. Ya bisa juga yang lain. Betul. Misalnya level people mungkin ada yang jago gambar gitu ya. Benar. Jago ngelukis gitu ya. Nah, dibuat lukisan kemudian dijual juga gitu. Betul. Jadi sesuatu. Nah, saya jadi ingat nih Brother Fajar sama Ko Samsul. Kemarin belum lama istri saya ketemu sama teman lamanya di dunia kerja. Sampai kemudian dia memutuskan resign gara-gara ini. Nah, jadi satu dia jadi affiliate TikTok gitu ya. Nah, TikTok ya. Iya, aduh, TikTok lagi ngomongnya ya. Besok masuk ya TikTok. Nah, terus dia itu pintar karena dia jago marketing. Dia lihat suaminya ini masih bekerja. Dia berpotensi banget ngedesain. Apa yang dilakukan? Kata istrinya, dibukain akun warna oranye itu, toko warna oranye itu. Kemudian dibukain jasa yang mau didesainkan. Harganya murah, 20.000, 30.000 gitu ya. Dan tahu sekarang berapa penghasilan mereka berdua? Sekitar 60 sampai 70 juta. Wow. Sehari? Sebulan. Sebulan. Sejam lagi. Dari situ doang dari affiliate sama yang gambar itu. Nah, sehingga ya sebetulnya kemampuan dan keahlian kita itu bisa dijual. Nah, seringkali karyawan itu karena dia terlalu sibuk. Iya. Dia punya keahlian tapi bingung cara menjualinnya. Iya. Nah, tapi menariknya gini, Bro Bisri, Bro Fajar, level people. Mungkin tidak semua karena terlalu sibuk. Nah, karena apa tadi yang dibilang di awal tadi ada mental block. Ada sesuatu yang kemudian saya mah ngapain begini saya memang saya bisa ini tapi ngapain saya harus dijual atau kemudian ya udah saya kan sudah kerja udah ini aja cukup dan seterusnya gitu ya. Benar. Padahal dia punya sesuatu yang bisa dioptimalkan. Betul. Gitu. Nah, makanya tadi menarik yang saat ini sudah cukup saat ini. Kita nggak pernah tahu ada kondisi apa ke depannya. Ada kondisi apa kita perlu tanda petik perlu punya keran banyak gitu ya. Betul, apalagi kalau misalnya level people coba cek lagi beberapa video yang lalu yang kita bahas tentang finansial ya, tentang keuangan ya. Itu kalau kemarin sama Bro Pras itu kan. Nah, orangnya di belakang tuh. Iya. Dia sempat bahas juga tuh ya tentang bagaimana kita perlu punya dana darurat, kita punya dana apa Pras? Dan yang untuk ngasih orang tuh apa namanya? Dana amal gitu ya. Nah itu kan juga sebenarnya untuk kebermanfaatan banyak orang. Darurat ya untuk kita dan keluarga. Sesuatu kemungkinan ada yang terjadi, misalnya kita sudah ready gitu ya. Dana amal juga untuk kebermanfaatan orang lain. Nah itu kan butuh duit, butuh uang gitu ya. Nah kalau memang ya oke lah kita sudah punya gaji, udah punya itu. Tapi kita punya sesuatu yang bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nah. Oke. Bro Fajar gimana tanggapannya? Nah, iya sih kalau misalkan saya coba tadi simak apa yang disampaikan sama Bro Bisri sama Ko Samsul, ya bener sih karena biasa gitu ya belum rasanya belum awarenessnya belum terbangun. Dari bisa jadi awarenessnya belum terbangun atau memang belum sepenuhnya menyadari bahwa dirinya tuh ada sesuatu hal yang bisa yang punya nilai. Nah, bisa jadi nilai tukar gitu maksudnya. Entah itu nanti dari bentuknya uang atau kebermanfaatan yang lain tuh. Karena bisa jadi seperti itu tuh. Bukan karena memang dia nggak punya keahliannya, tapi mungkin dia belum aware aja. Nah, memang yang jadi pertanyaan besar pada akhirnya adalah kalau memang ada sebagian orang yang berpikir bahwa keahlian dia saat ini bukan melulu tentang uang. So, bisa jadi mereka ini jadi gimana caranya menyadarkan bahwa apa yang menjadi keahlian mereka, kompetensi, pengalaman, sometimes apapun yang bernilai dari dirinya itu punya potensi yang gede banget loh. Jadi suatu hal yang punya nilai. Nilai itu mau ditukur dengan nilai uang karena kalau dibilang uang itu tidak bisa cukup untuk membeli banyak hal. Ya rasanya kurang tepat juga sih. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada benarnya. Saya rasa tidak sepenuhnya tepat. Betul. Karena untuk ajak keluarga tercinta melihat indahnya Indonesia, butuh uang. Itu butuh uang. Itu butuh uang. Betul. Terus kalau dibilang uang itu tidak bisa membeli banyak hal, kurang tepat juga bahwa untuk sebagian level people yang muslim terutama mau berkunjung ke rumah Allah itu butuh uang. Menyempurnakan Islam itu butuh uang. Iya, nggak usah jauh-jauh, brother. Ke masjid aja butuh uang. Beli bajunya, beli sarungnya gitu. Dan dari uang itu juga bisa meluaskan kebermanfaatan kita untuk orang-orang di sekitar juga. Masya Allah. Nah, gitu. Itu sih sekarang bisa jadi awareness.
Ustadz 2 orang nih, begitu lah ya. Insyaallah. Ya Haj. Nah, jadi gimana nih kalau dilihat dari itu menurut Ko Samsul Bro Bisri, gimana sih caranya kalau misalkan ada di 2 itu tuh? Iya. Awareness yang belum terbangun atau dia merasa bahwa ya saya kayaknya ini bukan keahlian amat deh, cuman hobi aja gitu. Jadi kalau saya sendiri melihat ada beberapa poin ya. Yang pertama tadi yang kita diskusikan dari tadi ya, level people. Yang pertama adalah mungkin orang sudah punya pekerjaan dengan pendapatan yang nyaman, gitu ya, sehingga dia tidak perlu tambahan. Ya. Betul. Merasa tidak perlu tambahan atau memang dia yakin bahwa dia nggak perlu tambahan lagi. Atau kemudian kondisi yang kedua adalah memang orang yang betul-betul, aduh saya itu kayaknya kalau nggak ada tambahan susah nih. Tapi saya mau keluar cari kerja yang lain, takutnya kondisi sekarang lagi nggak baik-baik saja. Betul. Gitu ya. Nah, ini juga bisa nih. Ya. Poin kedua ini bisa juga kemudian dia bisa menggunakan apa skill yang dia punya, gitu kan? Atau mungkin bisa jadi ada yang ketiga nih. Yang ketiga yang so-so nih. Saya pernah cerita di beberapa episode yang lalu ya sama Pras ya. Ada seorang peserta training kita di salah satu perusahaan multinasional. Which is gajinya mungkin kalau itu biar kalau di posisi dia yakin sudah edun ya. Sudah lumayan lah ya, sudah lumayan. Tapi dia jualan popcorn. Dan itu bro, dan level semua dia di ruang training, di ruang training dia bawa 1 bal popcorn. Wow. Dan memang dibagi, jadi per meja itu dia sediain wadah, piring kecil itu ya. Jadi dia memang disediain. Untuk apa? Untuk nyobain nanti ketika udah mulai ini dia bilang kalau nanti kalau teman-teman ngerasa ini enak, boleh loh saya punya loh produknya. Dan ternyata kita jadi beli. Iya. Karena memang enak, Bro. Tahu nggak? Dia jual. Dia jual 1 bulan itu berapa? 4.000 bal. 4.000 bal. Iya. Oh, lebih. Iya, 4.000 bal. 1 bal tuh 50 ribuan. Wow. 50 atau 60 ribu ya kalau nggak salah, sekitar 50 ribu sekian lah gitu. Nah, 1 bal. 1 bulan dia bisa habis kurang lebih 4.000 bal. 4.000 sampai 8.000 terakhir katanya. Ya 2 digit juga ya. Iya. Dan itu bersih, tidak dari kantornya. Iya kan? Iya, artinya dia dari gaji di kantor pasti udah ada kan. Benar. Multinasional dengan posisi pula, segitu oke lah gitu. Dan, gajinya udah pasti udah oke. Dan ini menarik nih. Nah ini menarik. Dan dia nggak malu. Gak malu. Iya. Betul. Itu dia gak malu. Betul, dia gak malu. Posisi itu loh, posisi karena yang memang tadi. Dia dagang popcorn, Bro. Iya. Iya, dia gak malu memang. Dia dagang popcorn. Nah, brother, saya jadi ingat nih, yang affiliate tadi, yang teman istri saya itu jualannya apa? Apa tuh? Level people ya. Celana dalam. 60 juta. Iya. Di saat masih ada yang keliling-keliling pakai mobil bak. Betul. Dan itu nggak pakai kelihatan wajah, cuma model video begini-gini doang, udah. Digerak-gerakin gitu. Iya, udah. Dibayangin lagi. Cuma dia kan biar jelas. Mungkin level people di rumah juga jadi bertanya, gimana caranya? Oh, digerak-gerakin, di-shoot gitu, udah gitu tuh. Saya baru ingat produknya itu. Wow. Sampai istri saya bilang, kamu jualan aja. Iya benar. Iya, jadi poinnya di situ ya. Jadi ternyata kalau kita lihat level people ada juga beberapa contoh. Kenapa kita diskusikan ini? Karena memang sudah banyak, ada beberapa contoh yang kita mungkin sering lihat. Yes, betul. Orangnya mungkin secara ekonomi dia oke. Kerja dengan gaji yang sudah udah lumayan gitu ya. Jabatan cukup settle. Iya, tapi dia kemudian melihat peluang-peluang itu gitu ya. Betul. Apalagi level up people mungkin untuk yang seperti kita bahas di beberapa episode yang lalu tentang keuangan, beberapa mungkin yang bekerjanya itu ya gajinya pas-pasan. Betul. Ya, kemudian dengan kebutuhan apalagi kondisi sekarang ya, yang ya kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak baik-baik saja. Betul. Nah, butuh kreativitas untuk kemudian kita menambah penghasilan, pendapatan, betul. Gitu ya. Untuk kita semua, bukan hanya level people ya, kita juga butuh ya. Betul sekali. Kita juga butuh. Nah, ini yang kemudian kita bahas. Oke, kita masuk ke poin intinya kalau gitu, Bro Bisri, Bro Fajar. Kemampuan atau keahlian kita atau pengalaman kita yang kemudian kita konversi menjadi uang, menjadi kecuan, gitu ya, menjadi cuan. Tadi Bro Bisri sudah bilang bahwa yang perlu kita perhatikan adalah kita kenali dulu. Apa yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kemudian apa yang kita suka, apa yang kita suka, kemudian apa yang market suka. Berarti 3 sisi ya. Oke.
Nah, yang kita suka belum tentu kita mampu, atau yang kita mampu belum tentu kita suka. Atau yang kita mampu itu yang kita suka. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kalau saya melihatnya itu konteks internal kita. Betul. Suka tidak suka itu relatif dan itu bisa kemudian kita manage dengan baik gitu ya. Nah, tapi poin pentingnya adalah apa yang kita punya, apakah dibutuhkan oleh market? Nah, itu dia. Gitu. Betul. Market butuh nggak? Maka kalau kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan untuk kemudian menjadikan kemampuan kita, keahlian kita, pengalaman kita mungkin itu menjadi sesuatu nilai uang yang bisa kita jual ke market adalah yang pertama sekali adalah clarify kemampuan kita. Betul. Memperjelas kemampuan kita. Kita punya kemampuan apa? Kita perlu list ya. Iya, perlu list. Saya ingat banget Level People di awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi, ya sama. Saya juga terdampak. Kita juga pasti semua terdampak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kita mungkin masih lebih bisa bertahan. Ada beberapa Level People kalau kita lihat di berita waktu tahun 2020 awal ya, gitu betul, atau 2020 mulai COVID sudah mulai pertengahan gitu, itu banyak sekali yang terdampak karena nggak boleh kerja, nggak boleh keluar. Habis itu kemudian mungkin kalau mereka yang mungkin cuman kontrak diputus dan lain-lain lah, banyak banget. Nah, waktu itu saya ingat banget saya pernah buat satu sharing session. Sharing session tergerak aja karena ya saya juga melakukan itu dan ketika saya melakukan itu cukup berhasil, saya sharing. Di sharing session itu Zoom saya bilang begini, ada cukup banyak alhamdulillah yang ikut. Kemudian di situ saya minta mereka coba tulis semua yang Anda bisa lakukan. Karena saya juga begitu. Iya. Semua training di cancel, dibatalkan, gitu ya. Jadi nggak punya pendapatan. Oke, tinggal ngorek-ngorek tabungan kan gitu. Betul. Nah, kemudian kalau saya juga begitu, saya tulis tuh. Oke, saya bisa apa saja nih? Wah, masih ada nih IT-nya dikit kan, gitu dulu kan. Betul. Saya bisa apa nih? Saya list, kemudian saya suka ngoprek-ngoprek ya, karena saya punya basic IT, saya suka ngoprek-ngoprek. Saat itu yang saya oprek ada beberapa. Salah satunya adalah OBS. OBS. Oke. Saya tulis di skill saya itu adalah saya cukup mudah untuk mengoprek, bahasanya ngoprek ya, atau ngoprek itu bahasa mengotak-atik ya, mengotak-atik software atau aplikasi. Saya punya salah satu skill saya adalah gitu karena saya basicnya IT. Nah, kemudian salah satunya itu saya tulis beberapa yang lain. Kemudian saya juga minta waktu itu audiens pada saat saya sharing itu mereka buat gitu ya. Kemudian dari semua yang mereka bisa, termasuk masak air, masak Indomie, apapun itu, ya ditulis. Jangan kemudian ini mah nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya ditulis. Apa yang kita bisa sampai ya, hal-hal yang kecil. Masak Indomie, masak air, masak telur, ya rebus telur, bla 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 gitu. Tulis semua. Kemudian dari semua itu saya minta audiens pada saat itu ya, pada saat saya sharing itu untuk memetakan mana yang bisa memungkinkan, yang realistis untuk dijual. Oke. Mana dari sini yang bisa menghasilkan duit? Masak air ya kayaknya enggak deh. Masak Indomie mungkin. Ya, mungkin, bisa. Betul. Benar kan? Bisa masak Indomie kita jual gitu ya. Mungkin. Oke, atau dikreasikan kan banyak ya. Iya. Kan Betul. mulai dari pandemi itu Indomie kreasi itu ada banyak. Ada macam-macam. topping karil iya, lah. macam-macam. Iya, benar. Nah, berarti masak Indomie bisa masuk tuh dan lain-lain. Jadi waktu itu saya minta mereka list. Kenapa? Karena saya waktu itu melakukan itu. Pengalaman yang saya bagikan. Nah, pengalaman saya tulis, salah satu yang saya lihat adalah saya bisa ngoprek tadi. Oke, apa yang mau saya oprek nih? Saya lihat kan, wah orang mulai banyak nih online. Artinya ada kebutuhan market. Betul. Saya cari-cari, ketemu namanya OBS, ngobrol-ngobrol sama ada teman saya satu, ya namanya Bang Mas Syukur, tadi panggilannya Bang Oloy gitu ya. Wah, saya lagi ini OBS Om Samsul katanya. Oh, apa itu? Cek. Oh iya bisa juga nih. Streaming kan dia bisa untuk streaming, bisa untuk recording kan gitu. Saya utak-atik sampai saya cukup paham. Saya buka kelasnya. Kelas OBS. Alhamdulillah 40-an orang kalau nggak salah yang ikut. Wow, lumayan. Saya dapat lumayan tuh. Saya bilang ya Allah alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi poinnya bukan di dapat berapanya, tapi poinnya adalah bahwa ternyata di kondisi terdesak itu
ketika saya list saya ketemu nih, oh saya bisa ini. Nah itu yang kemudian di beberapa waktu setelahnya saya buat sharing session itu, alhamdulillah ada beberapa yang kemudian japri gitu ya. Thank you ya, saya sekarang sudah jualan ini, saya sekarang udah jualan ini. Indomie termasuk tadi. Kenapa saya bilang Indomie tadi? Karena ada yang jualan Indomie. Masya Allah ya, Indomie sehat gitu ya. Tapi topping-topping ya, dengan topping-topping itu salah satu. Itu menarik Lava People. Jadi poin pertama, list dulu yang kita punya. Jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil yang kita punya. Betul, benar. Betul. Ya, apapun itu, tulis aja dulu, di list aja dulu, kemudian baru dicari gitu. Nah, setelah di list, dibuat daftarnya gitu ya. Baru kemudian tadi apa yang kira-kira bisa dijual gitu ya. Sama coba kita kan sekarang mudah ya untuk kemudian kita lihat tren, tinggal buka Instagram, orang lagi pada ngapain sih, orang lagi pada buat apa sih, orang pada apa gitu, atau lagi butuh apa sih. Nah coba cek kebutuhan apa yang kemudian ada di listnya kita. Betul, jadi kita bisa jawab gitu ya. Kebutuhan apa yang bisa kita jawab, permasalahan apa yang bisa kita jawab dengan skill, kemampuan ya, ataupun mungkin pengalaman yang kita punya di list yang sudah kita buat tadi. Betul. Nah, ini gitu. Jadi sesuatu menarik nih Coach Samsul. Kalau saya lihat ada 3 perpaduan tadi. Yang pertama, Coach Samsul kemudian melihat ke dalam dirinya apa saja yang jadi kelebihan-kelebihannya, dan saat proses itu nggak usah denial satu pun gitu ya. Yang receh-receh yang kita anggap receh ya tulis aja gitu kan. Nah, kemudian yang receh-receh saya ngumpul uang 500-an dulu sampai betul. berapa 1, sekian juta. Nah, itu dari recehan doang ya. 500-an loh. Karena 1 juta nggak bakal jadi 1 juta kalau kurang gope. Iya benar. Bisa aja. Nah, yang kedua yang tadi saya lihat, nah setelah kita sadar keahlian kita perlu nih, kita pikirin nih, siapa ya teman saya yang bisa ini. Nah, dia melakukan itu. Saya bisa ngoprek ini. Saya perlu tahu sekarang trennya apa. Bisa lihat di TikTok, bisa lihat di sosial media, atau tanya teman. TikTok ya, sorry ya. 2 kali loh TikTok. 2 kali loh ya. Nah, kemudian baru telepon. Lagi butuh apa? Nah, di sini pentingnya kemudian kita sadar kemampuan kita dan membangun jaringan. Nah, betul. Yang ketiga baru nyari sesuai kebutuhannya apa market. Nah, kita bikin deh produknya yang sesuai. Betul. Baru tadi kita ngomong tentang produk market fit. Gitu. Tapi itu setelah kita list, setelah kita tahu dulu. Yang penting tahu dulu gitu. Karena saya meyakini kemampuan kita itu pasti ada orang entah di mana yang kemudian dia butuh itu. Betul banget ini saya jadi menyadari banyak hal nih Coach. Kayak asik. Belakangan kan baru selesai studi kan. Asik. S2 nih. Doktor. Doktor. Nah, belakangan ternyata memang nggak ada satupun keterampilan yang dianggap sederhana sebenarnya. Benar. Dan cara yang tadi Coach Samsul sampaikan itu keren sih, brilian banget. Kayak tulis semua yang kita bisa, termasuk kayak masak air, terus cuci piring gitu ya. Ternyata bener banget kalau di belahan bumi lain itu pasti ada yang membutuhkan keahlian kita. Sesederhana bikin halaman. Di tesis. Iya. Bikin halaman. Jadi gimana caranya bikin halaman biar cepet dibuat table of content? Benar. Itu kan sebenarnya kelihatannya sederhana ya. Tapi ternyata you know what guys, itu ribet. Betul, karena ada aturannya. Iya. Ada aturannya. Dan kan nggak semua orang paham. Pun kalau misalkan semua orang paham, biasanya ada yang kedua nih. Nah, ini nih yang kedua nih penting nih. Semua orang mau punya waktu. Kayak gini. Kenapa sih masih ada tukang jus sekarang? Nah, karena orang ngapain gue bikin jus gitu ya kalau bisa beli gitu ya. Iya kan? Dan ternyata kan ngejus itu kan jadi keahlian yang sederhana sebenarnya. Gitu. Bikin halaman, terus yang kedua nih ngeprint itu ternyata butuh keahlian Coach. Betul. Contoh di di materi penelitian kita nih, entah nanti skripsi level people atau nanti yang lagi level people sedang disertasi atau apapun itu. Kan butuh di print. Nah, ketika nanti disajikan, itu kan printnya perlu bolak-balik. Iya, benar. Nah, ngeprint bolak-balik itu butuh keahlian loh. Iya, benar. Nggak yang membedakan even page, out page, dan teknik bagaimana meletakkan kertasnya itu butuh keahlian dong. Nah, itu bisa dijual. Kenapa gue ketawa? Gue ingat kalau ngomongin print ya. Iya. Jadi satu waktu nih anakku nih
Ayah mau print, ya udah print aja kan, laptop dia kan udah connect dengan printer. Kertasnya banyak kan kita punya ayah, banyak itu ada di laci kertas, taruh udah kertas banyak. Dia print, ini sambil gue lihat di kan printernya dekat meja kerja gue kan, kok print banyak banget gitu kan, panggil, ini print apaan banyak banget nak? Oh iya, print ini laporan. Jadi mereka kalau misalnya mau terima rapot kan mereka perlu bikin presentasinya mereka bikin reporting apa yang sudah mereka dapatkan, nilai-nilai mereka bikin report. Nah singkat cerita, iya bikin ini laporan ini untuk adalah namanya saya lupa apa istilahnya gitu. Tugas akhir gitu ya. Sebanyak ini enggak punya teman-teman. Oh punya teman-teman juga. Iya kan cuan, aku jual. Wah, cakep ya. Oh berarti gitu. Ayah juga dapat tuh kan kertasnya ayah, tinta juga. Jadi dia melihat peluang di situ ya, dia kebutuhan. Benar itu yang terjadi. Dia tawarin teman-temannya, ada lo mau ada yang gue ngoprint di rumah gitu kan. Ditarik tuh. Nah kan. Itu jadi cuan. Di pondok ngeprint itu kan sederhana yang punya cuan. Di pondok gitu. Tapi ini peluang. Saya baru nyadarin sekarang. Iya juga. Benar, itu peluang ya. Juga. Betul. Di pondok kan ngirim paket snack ya. Iya. Ini anak kok nggak pernah minta duit, kok minta snack. Ternyata snacknya dijual. Dia buka lapak di kamar. Iya, itu jadi peluang ya. Nah. Dan kalau misalkan level people juga di kantor belum bisa memetakan keahlian dan keterampilan apa yang bisa dijual atau bisa dikonversi menjadi cuan atau alat tukar gitu. Bisa banget kok sederhana nyediain cemilan pagi gitu. Nah, benar. Dan nggak perlu bikin. Kan satu nih udah banyak banget kayak kue-kue subuh. Terus keletikan apa bahasanya? Cemilan-cemilan kayak yang steak yang kerupuk-kerupuk begitu tuh. Itu kan bisa tuh. Saya mau bilang kriuk itu merek ya. Kriuk kali ini gratis, besok bayar ya. Kerupuk-kerupuk yang sasetan. Iya. Itu tau gak sih Kut? Itu kalau misalkan ada di iseng-iseng gitu ya, di rumah iseng-iseng tuh kebetulan itu orang tuanya sahabat saya sendiri iseng-iseng dia beli singkong. Dia biasa beli 2 atau 3 kilo. Itu direbus, dipotong kecil-kecil, diparut kecil-kecil gitu ya. Terus digoreng. Ditempatin pekan 2000. Itu cuman enggak sekilo singkong itu bisa dapat 30.000, 40.000. Iya. Aku ingat banget ya. Jadi pernah ini level people karena saya training agak panjang beberapa 2-3 tahun kalau nggak salah di salah satu bank lah ya. Jadi rutin. Jadi mentraining internal gitu ya. Nah, tapi selama itu saya di tempat trainingnya itu ada satu office boy-nya. Dia gitu. Bukan dia juga ngambil, tapi dia ngambil mungkin banyak jadi murah. Ngambil snack itu keripik singkong, terus ada kemudian apa yang kayak stick yang pedas-pedas itu gitu kan. Lidia. Gitu-gitu ya. Nah, dia jual jadi satu pak sekiloan gitu. Orang kan biasa kan ya apalagi di kantor kan cemil kan. Bener. Pada beli loh. Itu habis loh, tiap hari habis. Aku tanya, kan tuh tiap hari habis. Habis Pak, alhamdulillah gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya tinggal mau atau tidak mau. Benar. Betul. Gitu, mau atau tidak mau. Bukan bisa dan tidak bisa. Karena bisa sebenarnya. Cuman kita masuk ke matriks yang kedua, mau atau tidak mau. Benar. Gitu kan. Kalau bisa tidak bisa pasti bisa tuh. Benar. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kemudian berpikir cari tambahan itu dengan sesuatu yang besar gitu. Udah ribet gitu kan. Iya benar. Dan kemarin tuh nampar gue banget yang popcorn itu. Iya. Itu soalnya geleng-geleng gue. Multinational company. Yes. Terus tiap bulannya bisa 4.000 sampai 8.000. Edun ya. Iya. Dan itu marketnya rata-rata dari dalam. Bentar nggak tahu ya. Nggak tahu sih market besarnya di mana. Yang penting segitu ya. Karena dia ketika sudah pagi dia ada yang mau beli, dia nggak ngasih ini, bukan beli di dia. Yang dia kasih ya link orange. Link orange atau dia udah punya reseller ya guys ya. Link resellernya dia yang dikasih. Iya, yang dikasih. Jadi orang tinggal pesan ke situ. Keren. Iya. Berarti memang bukan tentang bisa atau enggak gitu ya. Kayak tadi tuh, masak jus. Masak air ya. Dibikin jus. Nah, sekarang banyak orang yang kalau bikin jus nih, jus apel. Kira-kira apa yang terjadi? Pernah jus apel? Jus apel. Iya. Apa yang terjadi? Warnanya. Merah. Butak. Iya benar. Tapi kalau kita ke tukang jus, warnanya
Bagus, putih. Nah, itu skill. Iya benar. Iya, skill. benar. Nah, Benar. saya sampai heran kan waktu jus apel pernah jus apel sekali, terus jus kan, loh kok warnanya gini ya, nggak sama ya. Nah ternyata dibilangin itu ada skillnya mas, gitu kan, ada caranya gimana. Kalau saya bilangin caranya, mas yang jualan. Iya juga ya. Lagi lu nanya dapur. Iya gitu akhirnya enggak nah. Oke, jadi level people ya. Poinnya dari sini kita lihat bahwa mau atau tidak mau itu dulu. Betul. Karena bisa dan tidak bisa. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita list ada kemampuan-kemampuan yang kemudian juga dibutuhkan oleh orang lain. Betul. Ya, coba aja kalau level people mau nih sambil menyimak ini nih bisa di pause, coba aja ambil kertas, tulis aja dulu sebanyak-banyaknya dan jangan hanya membayangkan skill-skill yang luar biasa yang hebat-hebat. No. Kecil-kecil aja. Iya, semuanya. Yang penting jangan dikritisin aja dulu. Jangan dikritisin aja dulu. Kayak kita ngeluarin ide lah ya. Iya, benar. Jangan dikritisi aja dulu. Pokoknya tulis aja dulu yang kita bisa. Apa? Termasuk level bisa nulis kan? Iya. Sambil nulis bisa, itu kan skill. Betul. Kemampuan kan? Betul. Oke, saya bisa nulis, saya bisa begini, saya bisa ngetik. Nanti naik lagi, saya bisa misalnya Office, Microsoft Office, Excel, Word dan lain-lain. Saya bisa buat ini dan seterusnya. Apapun yang level people kerjakan di kantor, misalnya itu di kerjaan, itu kan skill juga. Betul. Dan itu bisa ditulis. Benar. Dan kemudian dilihat apa yang kemudian bisa dijadikan apa yang bisa dimonetize kalau bahasa sekarang Yes, ya. Dikonversi untuk menjadi jualan atau cuan. Iya, ya. benar. Nah, kemudian dari situ baru kemudian lihat apa nih yang dibutuhkan market. Nah, betul. Nah, kalau saya juga melihat ini, Ko Samsul dan Brother Fajar tadi udah oke banget. Nah, ini yang tadi Ko Samsul sempat bahas. Nah, banyak orang yang kemudian nggak dapat ide tentang pengetahuan dan skillnya bisa jadi cuan karena selama ini nggak banyak teman. Nggak banyak bergaul, nggak banyak melihat. Nah, kurang networking ya. Kurang networking dan itu penting karena ketika kita ngobrol gitu kan atau kemana, kayak let's say kayak Ko Samsul sama Brother Fajar tadi itu lagi di training gitu kan. Dan kita nggak duga ada satu posisi tertentu yang jualan, itu kan jadi ide. Oh iya ya bisa kayak gini ya. Nah saat kita kemudian punya banyak teman, punya banyak link, gabung komunitas. Nah atau kita nggak usah kemudian kita gabung komunitas, kita silaturahmi aja. Ke teman kita niat main gitu kan. Nah terus kita tanya-tanya gitu. Kita dapat ide tuh. Oh dia jualan ini, Bisa gak ya? Bisa kita ATF dan sebagainya gitu. Nah itu itu betul, jadi kekuatan kita juga. Banyak ngobrol gitu ya. Betul. Nah saya juga banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Ada teman saya yang juga banyak trainer yang belajar sama dia tuh keren tuh Mas Aji ya. Dia orang lain training di kantor-kantor, dia ambil ini trainer banyak nih, saya bikin modul tentang trainer gitu ya. Benar. Nah, dan lain-lain banyak juga kita lihat contoh-contoh level people. Nah, ya tadi kembali lagi mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Nah, tapi kemudian bisa jadi nanti muncul lagi pertanyaan kayak di beberapa episode yang lalu kita ngomong finansial kan, lu ngomong banyak aja lo gitu kan, ngomong aja lo gitu. Kita susah nih kalau mau begini bagaimana gitu. Kita kerja tiap hari nggak ada waktu. Nah, menurut Bro Bisri, Bro Fajar, bagaimana dengan mungkin level up people? Nggak semua mungkin, tapi ada mungkin beberapa yang kalau kerja tuh betul-betul habis waktu di situ, pulang udah capek banget, nggak sempat untuk, tapi dia butuh tambahan. Ada ide. Nah, belajar dari yang tadi tuh yang udah disampaikan sama Ko Samsul ceritanya yang office boy tadi. Office boy tuh waktunya padat loh. Dia datang lebih pagi, pulang paling malam. Iya lagi, benar. Apa yang menjadi cukup alasan untuk gue udah berangkat pagi pulang malam? Office boy itu berangkat lebih awal loh. Orang belum datang dia udah datang. Orang belum sibuk dia udah sibuk. Orang sudah bersiap pulang, dia belum bersiap pulang. Betul. Tapi dia memutuskan untuk menghadirkan tadi kan jualan cemilan-cemilan. Bisa banget tuh. Kan jadi balik lagi ke pertanyaan awal kan. Mau atau iya lagi, benar sih. Benar. Nah, benar. Makanya itu kalau dari saya bisa banget di waktu weekend ya dioptimalkan untuk silaturahim. Cari ide-ide gitu kan. Atau kalaupun nggak mau mencari ide, dia di kamarnya sendiri, dia mencari ide-idenya itu lewat YouTube. YouTube ya. Saya jemput merek mulu nih ya. Bocor ya. Nah, jadi lewat sosial media kita cari ide untuk ini. Nah, asalkan dia menyadari kalau memang saya penting untuk memiliki penghasilan tambahan dengan alasan-alasan yang tadi. Kalau dia belum punya alasan itu, ya nunggu
kejadian dulu, kejadian krisis dulu, kejadian ini, dan itu udah telat jadinya. Mungkin langkah awalnya kalau belum bisa ATM, ATP aja dulu ya. Iya betul. Amat diruplek. Ya samain aja kan. Betul. Cuman ya samain yang memang udah terbukti lah. Oh ini udah bisa ternyata gitu. Atau mungkin gini ya, mungkin ya level people mungkin yang memang sudah ya bekerja sudah nyaman, ya pendapatan juga sudah nyaman, ya mungkin nggak perlu belum merasa penting. Oh saya nggak perlu nyari tambahan nih. Tapi buat list itu setidaknya jadi awareness bagi kita bahwa saya punya sesuatu. Udah itu aja dulu mungkin. Ya betul. Sesimpel itu aja dulu. Betul. Benar. Gitu. Kenapa? Karena kita jadi sadar bahwa ternyata saya punya sesuatu yang saya punya berlian nih. Betul. Dalam diri saya gitu kan. Benar. Saya punya sesuatu yang luar biasa nih dalam diri saya gitu. Itu dulu. Kenapa? Untuk kita syukuri bisa, kemudian untuk kemudian kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu kita itu bisa jadikan cadangan. Jadi kalau yang lalu mungkin level people kita pernah bahas di finansial itu kita bahas ada dana darurat, dana cadangan, ya, dana cadangan. Ini mungkin skill cadangan. Iya, betul. Sudah ready nih. Iya, ada apa-apa gitu ya. Kita sudah ready, kita akan punya planning apa. Yes. Benar. Kenapa? Level people kembali lagi saya bilang bahwa kita mendoakan sama-sama negara kita yang tercinta ini makin baik ke depannya, makin membaik ekonominya, kesejahteraan rakyatnya gitu ya. Kemudian dengan bisa mendengarkan lagu-lagu dengan bebas. Yes, tetap kita bayar, menghargai menghargai itu para pencipta lagu ya gitu ya. Kemarin baru beres ya. Kemarin baru beres ya. Nah, apapun itu kita berdoa itu bisa segera selesai permasalahannya. Amin. Namun kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak banget yang kemudian terjadi PHK, yang kemudian tadinya mungkin mereka masih aman pas pergi kerja dari rumah sama keluarga pamitan sama keluarga pergi masih happy, pulang dengan wajah murung, mau ngasih tahu istri atau enggak kalau saya sudah di lay off gitu kan, saya kena gitu terus. Itu kan kita nggak pernah tahu. Benar. Kita nggak pernah tahu. Nah, itu kenapa? Karena beberapa yang saya ada 2 atau 3 orang gitu yang saya kenal ngobrol gitu, ya itu tadi yang saya bilang pergi nggak pernah tahu bahwa pulangnya akan membawa berita bahwa dia kena PHK. Benar itu setuju banget Coach. Kita nggak pernah tahu. Benar. Nah kalau kita punya selain tadi dana cadangan yang kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya, episode yang sebelumnya. Kita juga punya skill cadangan atau kita punya sesuatu plan cadangan untuk apa? Kalau terjadi ini maka apa? Betul. Nah, gitu. Benar karena benar banget kalau Samsul dalam Bro Fajar kita nggak bisa terlalu kepedean. Ya. Ada salah satu teman saya yang dia kerja di multinasional, yang memang isunya udah banyak. Untuk kemudian efisiensi. Tapi dia nggak menyangka kalau dia adalah masuk ke gelombang pertama. Dia nggak menyangka kalau dia masuk ke gelombang pertama. Nah, beruntungnya dia punya tabungan. Nah, bayangkan kalau kemudian level people kita tabungannya nggak ada dana cadangan tadi, gitu kan? Nah, maka kalau kita nggak menyadari kita punya skill yang sebetulnya skill cadangan. Ketika ada di kondisi itu kita panik. Benar. Ketika panik kita bukannya mikir solusi, tapi meratapi, menyalahkan, depresi gitu dan itu nggak mudah, bisa sebulan 2 bulan. Sedangkan kan pendaringan dapurnya perlu ngebul ya kan, perlu ngebul. Nah, ketika kita sudah punya nih aware, oh saya punya skill ini yang bisa dimonetize. Maka kalau ada apa-apa saya bisa pakai ini. Ya, betul. Betul banget Bro Bisri. Kalau Bro Fajar ada pengalaman apa nih? Pengalaman terakhir di pandemi kemarin juga sih. Saya bukan jadi salah satu yang di layoff, bukan, tapi saya jadi salah satu yang resign. Luar biasa. Ketika pandemi. Masya Allah. Ketika pandemi. Tapi pada saat itu resign dengan sadar-sadarnya, terutama bertanya sama istri saya ya yang di rumah, karena kan setelah resign ini akan banyak nemenin dan di perjalanan itu kan pasti istri kan. Istri cukup pede dengan keterampilan berbicara saya. Ya udah, it's okay kalau misalkan mau resign aja nggak apa-apa. Itu masih pandemi. Tapi bukan karena dia terjebak oleh keterampilan berbicara itu. bisa jadi ya. Karena kan ya sudah terbukti juga kan ya. Terpesona. Penguji saya mengatakan bahwa dia lebih paham dengan apa yang saya sampaikan dari apa yang saya tulis. Oke. Lanjut. Nah, jadi memang apa ya, dengan keterampilan saya punya terutama saya memang menyadari keterampilan berbicara.
di situ pada akhirnya memang di awal cukup struggle. Oke. Karena dari mulai penghasilan yang lumayan, yang tetap itu, dari mulai berpenghasilan tetap menjadi tetap berpenghasilan, itu challenging banget. Betul. Sempat berada di fase yang punya penghasilan mungkin 1% dari penghasilan asli, satu bulan, dan itu di masa-masa Ramadan waktu itu. But itu ternyata ketika kita memang menyadari kemampuan yang kita punya dan kita mencoba untuk berkomunikasi dan menyampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang tentang saya punya kemampuan ini. Alhamdulillah qadarullah itu nggak terlampau lama lah. Di kondisi itu tuh nggak terlampau lama. Pelan-pelan pasti tapi pasti jadi membaik. Nah, jadi bener banget kalau kata Coach Samsul, minimal kalau belum berpikir untuk bisa mengkonversi keterampilan, pengalaman, experience ini untuk cuan, minimal banget di list apa yang kita bisa. Betul. So kapanpun kita memutuskan untuk beralih ke tempat lain, kita jadi tahu nih sebenarnya kekuatan saya itu di mana dan mana yang bisa saya jual atau saya jadikan bargaining kalau nanti mau kerja lagi atau di tempat lain. Gitu sih. Dan tadi ada bahasa halus dari Brother Fajar ya. Saya menyampaikan ke banyak pihak kemampuan saya. Berarti Brother Fajar itu memang silaturahmi, datang kontak satu-satu dan ini jadi. Dan itu pro bono tuh lebih banyak ya di awal memang pro bono tuh lebih banyak. Bukan berarti saya tidak menghargai keterampilan yang saya punya atau saya bukan membiarkan ya, tapi mengizinkan orang lain untuk membayar keterampilan saya dengan murah, bukan sih. Tapi untuk satu mensyukuri apa yang saya punya dan saya perlu dikenal sampai nantinya mereka yang sudah kenal ini menjadi top of mind. Oh, kalau saya butuh ini ada Fajar loh, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan saya. Gitu. Kalau boleh dibilang di fase awal itu ada pengorbanan yang perlu kita bayar. Dan itu bukan alat tukarnya bukan uang. Bener. Tapi integritas kita. Luar biasa. Tapi keahlian kita gitu ya. Oh, orang ini mampu. Siap, integritas. Abangku ya. Aduh ya. Ya saya jadi ingat tuh sama sesuatu kan. Saya tolak karena integritas. Luar biasa. Jadi tanggal 25 jadi enggak? Batal. Nah, jadi kalau kita simpulkan level people, poin pertama tadi ya, kita coba kenali dulu apa yang kita punya, kemampuan ya, pengetahuan, kemampuan atau skill ya, pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau skill, kemudian pengalaman ya, experience yang kita punya, karena pengalaman juga bisa jadi pengalaman kita tuh berharga bagi orang lain. Benar. Gitu ya, pengalaman yang kita punya apa, atau setidaknya kalau saya percaya bahwa kita diberi kemampuan yang luar biasa, mampu untuk belajar. Yes. Gitu ya. Yang saya contoh cerita saya tadi ini alhamdulillah banget gitu ya. Yang di pandemi lagi waduh gimana nih, cari mana lagi nih gitu kan. Ternyata ada pasar butuh apa? Butuh tadi. Pasar butuh lagi banyak orang online gitu ya. Pasar lagi butuh bagaimana cara streaming, cara ini. Saya belajar gitu ya. Kemudian ada lagi kursus yang saya buat. Yang bukan di ini saya awalnya. Ketemu Fajar kan di kursus podcast. Podcast ya. Iya kan? Enggak, awalnya kita di Pertamina. Training Pertamina. Masuk baru lagi kemudian aku ajak kursus podcast itu ya. Zoom ya. Zoom. Itu kan di podcast, dan itu juga alhamdulillah lumayan pesertanya karena lagi banyak tuh. Wah, saya bikin aja deh. Bisa nih kayaknya, padahal saya bukan public speaker waktu itu, bukan artinya bukan orang yang memang training public speaking dan kemudian bukan orang yang training itu, tapi belajar udah kemudian saya jadikan gitu ya. Jadikan gitu. Dan alhamdulillah memang pada saat 2020 itu pandemi itu saya sudah 1 tahun jalanin podcast. Jadi paling tidak sudah ada pengalaman walaupun masih berantakan. Nah, tapi itu masuk dalam list yang kemudian saya tulis. Dan lain-lain level people. So, kenali apa yang dimiliki ya. Kemudian dari situ kita coba lihat mana yang bisa dimonetize, mana yang bisa dijadikan duit. Mau langsung nggak apa boleh, tapi kalaupun tidak minimal itu jadi cadangan kemampuan kita yang nanti satu saat bisa jadi kita butuhkan untuk kita asah kembali untuk kita jadikan atau untuk kita monetize. Kemudian setelah itu apa? Yang ketiga, ini kan baru kedua tadi ya. Yang ketiga apa? Buat packagingnya. Ya, buat packagingnya. Kita mau buat packaging seperti apa kita jualnya. Misal, contoh,
contoh, yang masak Indomie, orang masak Indomie mungkin sudah banyak. Iya, benar. Tapi yang kemudian yang saya cerita tadi itu, yang waktu saya sharing di pandemi itu, yang dia buat tadi dengan topping-topping tertentu. Jadi Indomie dengan ada yang berbeda lah, unik, berbeda gitu ya. Orang pada saat itu nggak boleh kemana-mana, dia kerjasama dengan kan ada online yang mengantar-ngantar makanan gitu ya. Nah itu dia kerjasama dengan itu, udah akhirnya terdistribusi. Itu jadi packagingnya mau bagaimana? Contoh juga apa, Bro Fajar misalnya, kemampuan bicara kan nggak kemudian langsung datang bicara enggak kan? Di packaging jadi sebuah bentuk pelatihan. Betul. Ya di packaging jadi sebuah bentuk apa gitu ya. Nah sama level people yang lain juga. Misalnya yang lain apa? Oh saya punya kemampuan ngebengkel motor. Saya suka ngutak-atik motor gitu ya. Dan bukan hanya ngutak-atik bisa bongkar nggak bisa masang ya. Bongkar, perbaikan, masang gitu ya. Nah saya punya keahlian di situ. Ya udah. Mungkin kita mungkin nggak buka bengkel, tapi kita buka misalnya ada orang pengen konsultasi motor saya begini. Betul. Nah. Ada tuh. Jadi dia bukan bengkel level people. Dia bukan buka bengkel, kerja bengkel enggak, tapi dia buka konsultasi untuk penyakit-penyakit pada motor tertentu. Betul. Dan itu manfaatnya keren tuh ya. Jadi sebelum ke bengkel kan kita nggak pernah tahu bengkelnya jujur atau enggak. Betul kayak ini. Betul. Ada orang yang kemudian punya kemampuan itu, mobil kalau nggak salah saya pernah lihat di internet. Jadi inspeksi ya. Iya. Inspeksi. Jadi kalau orang mau beli mobil second, bisa panggil dia. Betul. Nah, dan kalau tadi saya menyimak nih dari Ko Samsul dan juga Brother Fajar, setelah kemudian kita tahu kita packaging, hal yang penting untuk kita lakukan selanjutnya adalah story. Ya, kita ceritain. Iya, benar dong. Kita silaturahmi itu kan cerita. Betul. Branding itu harus punya visibility, harus bisa terlihat. Mau di sosial media kah, di LinkedIn kah gitu kan. Tadi tuh di bawah nih level people. Nah, Ko Samsul sempat cerita tuh, banyak leader yang udah top gitu, udah kasih solusi terbaik ke perusahaan. Setelah kemudian pensiun atau kemudian nggak lanjut di perusahaan itu, nggak dapat kerjaan lagi karena nggak menceritakan keahliannya. Nah, kita perlu banyak menceritakan keahlian kita ke banyak orang mungkin gitu ya. Betul banget. Itu kenapa kita ceritakan, orang jadi tahu, orang jadi ingat di top of mind-nya dia. Oh, kalau mau ini si ini, mau ini si ini gitu ya. Kayak misalnya saya ada yang ngajak nih, ada yang ngajak untuk ada satu rangkaian pelatihan di mana di rangkaian terakhirnya mereka ada kayak apa, bikin games gitu ya. Walaupun yang games sebenarnya berdua nih, tapi karena saya mungkin dilihat kalau ngomong tuh ada toa di sini ya kenceng gitu ya. Suka bikin aktivitas gitu dalam kelas. Nah, ketika dia butuh, oh ini bagusnya kita bungkus dengan ini. Siapa? Itu tuh Mas Samsul, satu langsung muncul di kepala. Jadi top of mind-nya sudah ada. Iya, betul. Saya bilang begitu karena dia nelpon. Mas, saya cuma ingat lo ya. Asik. Oh gitu ya. Oh thank you ya gitu. Nah, apa networking balik lagi. Punya networking, ceritain, orang jadi tahu, jadi top of mind. Kalau perlu, kemudian ada lagi tuh satu lagi, showcase. Jadi ditunjukkan. Betul. Nah, ditunjukkan. Gitu ya level people. Jadi tunjukkan kemampuan kita. Tunjukinnya gimana? Ya sekarang kita punya sosial media. Mungkin level people mungkin yang tadi misalnya ngutak-atik motor gitu ya. Kemudian sambil ngutak-atik motor bilang, "Oh ini begini kalau motor begini tuh gini." Orang jadi tahu, oh kalau nanya motor ke dia. Gitu. Jadi tunjukkan, bukan hanya ceritakan tapi betul-betul juga ditunjukkan. Ini seperti ini gitu. Sehingga orang satu, ceritakan, orang jadi tahu, top of mind tentang itu. Ketika ditunjukkan, orang jadi trust. Jadi ini benar kompeten gitu ya. Nah, dan kalau sudah begitu, jalan aja orang udah nyari itu. Benar. Nah, gitu. dan ini juga boleh saya sampaikan juga untuk teman-teman Alpha People, jangan kemudian berpikirnya kalau kayak gitu bukannya ria, Mas Bisri. Bukan apa? Ria. Oh, enggak. Ria kan ada mental block juga yang kayak gitu kan. Enggak, ini bagian dari kemudian meluaskan bermanfaat kan? dan ikhtiar kita gitu ya. Ya, ada niat yang saya tahu ya, dan itu coba konfirmasi sama Ustadz aja ya, takutnya salah ya. Tapi ria tuh poinnya ada di niat. Niatnya apa dulu gitu. Betul sekali. Nah, oke. Ini seru banget di di akhir episode season 1 kita.
ini ngomongin Bambang Pamungkas. 20 Pamungkas. pas Iya. 20 lagi kan. Masalahnya 20 ya. Benar ya. Jadi ternyata sebenarnya banyak hal yang bisa kita konversi menjadi nilai tukar lah. Kalau misalkan mau kita jadikan cuan pun, kalau misalkan belum berpikir untuk jadi cuan, setidaknya ini bisa banget, kita tuh punya kesempatan banget level people untuk meluaskan kebermanfaatan. So dimulai aja dulu, dicoba aja dulu. Bisa jadi yang menghalang itu atau menghambat itu salah satunya adalah karena ada gambaran-gambaran di kepala yang belum memberdayakan. Iya. Betul. Satu lagi mungkin terakhir nih, ini di luar skrip kita, ini keinginan pribadi. Asik. Saya ingin sampaikan juga kepada level people, kenapa sih kita angkat, kami di sini angkat topik ini, salah satunya kalau saya pribadi adalah begini. Biar kita nggak terlalu banyak menyalahkan pemerintah. Mungkin ada konteks-konteks di mana ya pajak naik dan lain-lain. Capek kalau mendengar di sosial media itu kita hanya sibuk menghujat. Bisa jadi kita mengungkapkan kekesalan itu oke, mungkin sebagian orang mungkin mengokekan itu. Tapi kalau hanya itu yang kita lakukan dan kita sendiri nggak ngelakuin apa-apa, kita tidak membawa perubahan apa-apa. Ya, betul sekali ya. So dari sini juga pengen mengajak level people semua. Pun mungkin beranggapan bahwa ada yang tidak tepat dari apa yang mengelola yang dalam pengelolaan negara ini, kita doakan sama-sama semoga mereka juga dibukakan hatinya gitu ya. Ya mereka melihat juga kesulitan-kesulitan yang terjadi di masyarakat itu. Tapi poinnya adalah stop hujat deh. Iya. Stop, artinya mari kita do something. Iya. Betul. Minimal untuk diri kita dulu. Pegang Tidak kendali hanya dalam kemudian diri kita, ya. kita pegang kendali atas diri kita. Ya betul, kita dipengaruhi juga oleh kebijakan-kebijakan, tapi ya kita pegang kendali dulu atas diri kita. Jangan hanya diam hujat doang. Itu nggak merubah apa-apa. Betul. Tapi kalaupun misalnya kita tahu itu salah, tapi kita tetap melakukan sesuatu untuk menyumbang mungkin 0,sekian% perbaikan atau kebaikan yang kita berikan, mudah-mudahan kalau itu semua kita buat menjadi masif, itu menjadi satu kebaikan yang besar. Oke. Thank you banyak level people. Thank you level people, dan kita jumpa lagi di season yang kedua. Ya, 2. Kayak iklan apa ya? Mi. Ya, yang pakai sorwan itu kan? Iya, betul. Jadi level people tungguin aja di season 2 akan ada apa? Pastinya akan ada suatu hal yang baru. Asik. Sip. Dan terima kasih sudah menyimak, menonton, serta memberikan masukan dan pertanyaan-pertanyaan bagi kami ya selama 20 episode ini ya, level people. Dan level people masih boleh kok ketika mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu, mau memberikan feedback yang membangun, silakan email ke podcast.id@gmail.com. Ya, ditunggu emailnya untuk kemudian kita bisa sama-sama memperluas kebaikan-kebaikan yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.